Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita masih di tema 5, subtema 4, pembelajaran PKN. Tujuan belajar hari ini, siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman sekitar. Disiapkan buku tematiknya, subtema 4, alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi. Materi sebelumnya kita telah mempelajari perubahan cuaca, iklim, dan musim, apa saja jenisnya, pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan dalam menghadapi cuaca maupun musim dan iklim, baik secara individu maupun masyarakat, yaitu menciptakan lingkungan bersih. Nah, dalam menciptakan lingkungan bersih kita butuh persatuan atau bersatu. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan untuk terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat sehingga kehidupan terasa nyaman. Nah, kegiatan apa saja yang dapat menciptakan hidup bersatu dalam keberagaman? Ya, ada kerja bakti, tolong menolong, kerjasama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bersatu dalam kerja bakti ya. Kerja bakti merupakan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contohnya saat kerja bakti, warga memilih pekerjaan sesuai kemampuannya, tapi tetap bersatu membersihkan. Nah, meskipun berbeda, namun tetap bersatu dalam kepentingan bersama. Siapa yang pernah melakukan kerja bakti di rumah? Tidak hanya di masyarakat, di rumah pun kita melakukan kerja bakti, tolong menolong, dan kerjasama. Salah satunya membersihkan rumah. Nah, bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah, yaitu keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah dapat memiliki keberagaman, misalnya ciri fisik, sifat, dan kegemaran. Maka dari itu, kita harus menghargai dan bersikap toleransi dengan anggota keluarga yang lain. Kita tentu ingin tinggal di rumah yang nyaman dan bersih ya. Anggota keluarga bisa bekerja sama dalam membersihkan rumah. Nah, pembagian tugas dilakukan dengan bermusyawarah, maka setiap anggota keluarga akan mendapat tugas sesuai kemampuannya. Manfaatnya apa saja? Yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan, rumah selalu bersih dan nyaman, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah, terciptanya kerukunan dalam keluarga. Bersatu tidak hanya di masyarakat, rumah, tapi juga di sekolah. Salah satunya dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok kita bekerja sama dengan orang lain, maka setiap anggota memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menghargai pendapat orang lain dan toleransi dalam mengerjakan tugas. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, manfaatnya, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari, tugas dapat dikerjakan dengan baik, dan menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Nah, bersatu tidak hanya dalam mengerjakan tugas kelompok. Kalau di sekolah, kita punya keberagaman dalam kegemaran ya, yaitu ada yang suka menari, ada yang suka olahraga, suka membaca buku. Nah, dari keberagaman kegemaran ini kita harus bersatu, yaitu saling menghargai dan toleransi. Nah, manfaatnya apa? Mampu bekerja sama dan menjaga persatuan, pekerjaan terasa menyenangkan, mempererat pertemanan, terciptanya saling pengertian sesama siswa. Tadi kita telah mengetahui bersatu di masyarakat dalam mencegah terjadinya bencana, bersatu di rumah, bersatu di sekolah. Nah, selanjutnya kita bersatu dalam keberagaman di Indonesia. Ingat, minggu lalu kita
mempelajari bersatu dalam keberagaman budaya seperti rumah adat, tarian, lagu, upacara adat, makanan, lalu tumbuhan khas Indonesia yang kalian buat dalam tabel. Nah, hari ini kita keberagaman suku bangsa di Indonesia. Kalian tahu suku bangsa di Indonesia berjumlah lebih dari 1.300 suku? Wah, banyak ya. Suku bangsa apa itu? Ada yang tahu? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaannya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah tahu kalau Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 5 pulau besar. Nah, di sini Ibu akan membahas suku-suku yang ada di pulau tersebut. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ibu beri salah satu contohnya, daerah istimewa Aceh yang berada di ujung. Bisa dilihat petanya. Nah, Aceh memiliki suku Aceh, suku Gayo, suku Alas. Sumatera Barat ada suku Minangkabau, Sumatera Utara ada suku Batak dan Mandaling. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada Provinsi DKI Jakarta, yaitu ada suku Betawi. Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda. Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa, Samin, Kangean, Karimun. Di Provinsi Jawa Timur ada suku Jawa, Madura, Tengger, Osing. Pulau selanjutnya itu Kalimantan. Nah, contohnya di Kalimantan Barat ada suku Dayak, Pontianak, Kayau. Kalimantan Timur ada suku Dayak Banjar. Pulau Bali. Nih, Pulau Bali letaknya setelah Pulau Jawa ya. Di Bali itu ada suku Bali. Pulau Sulawesi. Contohnya di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bugis, Toraja. Provinsi Sulawesi Tengah ada suku Gorontalo. Nah, Pulau Nusa Tenggara, ada yang tahu letaknya di mana? Letaknya di setelah Pulau Bali. Dia terdiri dari pulau-pulau kecil ya. Nah, contohnya Nusa Tenggara Timur ada suku Rote, Flores, Sumba. Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak, Bima. Pulau Maluku, dilihat bentuk pulaunya seperti Sulawesi ya. Nah, Pulau Maluku tuh terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Pulau Maluku memiliki suku Ambon, Buru, Banda. Maluku Utara ada suku Ternate, Module, Kao. Pulau Papua nih yang paling ujung dari Indonesia. Di Papua sendiri ada suku Asmat, Dani, Biak. Papua Barat juga hampir sama, yaitu suku Biak, Dani. Tadi itu Ibu hanya membacakan beberapa suku dari beberapa provinsi saja di setiap pulau, tidak keseluruhannya. Maka dari itu kalian bisa cari tahu. Kalian bisa cari tahu di Google atau di buku, bisa kalian lihat di atlas atau peta. Oke? Selain keberagaman suku, kita juga mempunyai keberagaman agama. Agama Hindu, dia mempunyai kitab suci Weda. Tempat ibadahnya dinamakan Pura. Hari rayanya antara lain Nyepi, Galungan, dan lainnya. Agama Islam, yaitu agama yang terbesar di Indonesia, mempunyai kitab suci Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari raya besarnya antara lain Idul Fitri, Isra Mi'raj. Agama Kristen, kitab sucinya disebut Injil. Tempat ibadahnya gereja. Hari raya besarnya antara lain ada Natal, Paskah. Agama Katolik, sama ya, kitab sucinya Injil. Tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal, Paskah, dan lainnya. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. Hari rayanya salah satunya Waisak. Nah, suka kebalik nih antara Hindu dan Buddha. Diperhatikan ya. Agama Konghucu, kitab sucinya disebut Wujing Shingshu. Tempat ibadahnya disebut Kelenteng. Hari rayanya antara lain ada Imlek dan Cap Gome.
Nah, materi hari ini sampai di sini. Tadi kita telah mempelajari apa saja sikap bersatu dalam mencegah bencana alam, yaitu terutama di masyarakat, lalu sikap bersatu di rumah, sikap bersatu di sekolah, dan bersatu dalam keberagaman suku bangsa di Indonesia. Jangan lupa dicatat dan kerjakan tugasnya. Dari Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.